Jadi atas berkat rahmat Allah kita ini bisa mencapai kemerdekaan. Perjuangan kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan itu dan mempertahankan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengenang para syuhada yang telah gugur mendahului kita. Atas berkat rahmat Allah, berkat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia di muka bumi ini adalah berkat kehadirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkat rahmat Allah yang terbesar bagi kita, yang wajib kita syukuri. Karena Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali lagi Bapak sampaikan, wajib hukumnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kalian telah dikaruniakan untuk mengenyam pelajaran pendidikan di sekolah ini. Karena sekolah ini setiap pagi kalian akan diberikan siraman-siraman rohani. Tanpa bosan-bosannya Bapak Ibu Guru, tanpa henti-hentinya Bapak Ibu Guru mengingatkan untuk kalian. Karena kalian merupakan tanggung jawab Bapak Ibu Guru semua. Tanggung jawab ini bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat kelak. Tanggung jawab ini tetap dipegang, diemban oleh Bapak Ibu Guru semua. Karena hal ini akan dipertanyakan kepada bapak-bapak yang hadir ini, akan ditanyakan sejauh mana kesungguhan, ketekunan sebagai guru untuk mendidik, untuk membimbing, untuk mengarahkan anak-anak didiknya ke jalan yang benar. Dan Bapak bersyukur karena diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan setiap pagi untuk melaksanakan tugas suci dan mulia itu. Mudah-mudahan dengan keberkahan baginda Rasulullah SAW, anak-anakku sekalian, Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat dan berbakti kepada bapak ibu gurunya, yang menyerahkan jiwa raganya untuk kepentingan nusa, bangsa, dan agamanya. Itulah kewajiban kita hidup di bumi Indonesia yang tercinta ini. Apa usaha kita? Apa kegiatan kita? Apa kerja kita yang bisa kita berikan untuk nusa dan bangsa ini? Pertama-tama bekal kalian yang harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya adalah ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan budi pekerti yang baik. Sekali lagi Bapak katakan, bekal kalian sebaik-baik bekal adalah ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang baik, akhlak yang terpuji. Kalian mesti mempunyai adab perangai. Karena itu hendaklah dicamkan baik-baik, itu adalah bekal kalian, sekaligus juga bekal kalian untuk masa depan. Baik buruknya ke depan tergantung kita hari ini. Kalau kita benar-benar kan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, kita memperbanyak keilmuan kita, mempertebal keimanan kita, dan juga memperbaiki akhlak kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang berhasil. Kesempatan terakhir kalian untuk mengenyam pendidikan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dan juga bimbingan, tuntunan dari Bapak Ibu Guru hanya di sekolah ini. Selanjutnya kalian ketika berada di masyarakat, ataupun kalian sedang mengenyam pendidikan di bangku kuliah, itu sudah tidak ada. Kalian masing-masing membawa diri kalian. Sudah tidak diperhatikan lagi bagaimana perilaku, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berbicara, dan adab yang baik.
terhadap sesama, terhadap dosen-dosennya, terhadap orang tua ataupun terhadap masyarakat. Kalian sendiri yang menentukannya. Karena itu pembinaan dan bimbingan di sekolah saat ini sangat perlu dan wajib kalian perhatikan sehingga kelak bekal kalian benar-benar bisa bermanfaat baik saat ini terlebih lagi untuk masa depan kita. Dan hasilnya kita akan merasakan di akhirat kelak. Semua aktivitas kita hendaknya selalu kita syukuri. Betapa Bapak dan Ibu guru yang senantiasa dari jauh datang ke sini menyeberang sungai. Bahkan tidak jarang bahaya menghadang di depan. Tapi tetap gigih, tetap semangat untuk menghantarkan kalian menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, anak-anak yang mempunyai budi pekerti yang baik. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar ini. Jangan kalian sia-siakan usia kalian, masa muda jangan disia-siakan untuk berfoya-foya, untuk berhura-hura. Ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Pergunakan waktu dengan baik, pergunakan waktu dengan benar. Segala fasilitas yang disediakan oleh orang tua, disediakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu cerminan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita mengabaikannya, kalian mengabaikan semua fasilitas yang tersedia itu, berarti kalian telah menyia-nyiakan dan tidak bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan melalui fasilitas sekolah yang ada ini. Ingat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila ingkar terhadap nikmat Allah, ingkar terhadap karunia Allah, adab Allah sangat pedih. Bisa saja berupa kehidupan kita tidak pernah bahagia. Bisa saja kesulitan-kesulitan dalam mencari nafkah, dalam mencari pekerjaan, kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi, dalam berhubungan, dalam berinteraksi terhadap orang lain. Itu salah satu mungkin ciri adab yang Allah berikan. Segala usaha senantiasa terasa gagal. Pemikiran-pemikiran kita seakan-akan buntu. Padahal waktu sekolah sangat baik, sangat pintar, sangat cerdas, sangat cemerlang. Tetapi manakala sudah meninggalkan bangku sekolah, seakan-akan tertutup semua itu. Ingatlah, mungkin saja itu salah satu tanda-tanda bahwa Allah tidak suka kepada kita, tanda-tanda bahwa Allah tidak ridho kepada kita, sehingga kesulitan-kesulitan, kesedihan dan penderitaan yang kita alami setiap saat. Ingat, kebahagiaan yang kita cari dengan cara melanggar ajaran-ajaran Allah itu adalah kebahagiaan sesaat, bukan kebahagiaan hakiki. Hakikat kebahagiaan adalah syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mengandung, melahirkan. Sang bapak pun bekerja keras setiap hari hanya untuk mencukupi nafkah kita, belanja kalian, memenuhi keinginan-keinginan kalian. Karena sekali lagi kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Faham? Siap berbakti kepada kedua orang tua?
Siap mentaati tata tertib dan aturan sekolah? Ya, kalian sudah berjanji. Janji kalian adalah kepada diri kalian masing-masing, bukan kepada bapak ataupun ibu guru. Karena itu, perbaiki niat berangkat dan datang ke sekolah ini adalah untuk menuntut ilmu. Mohonlah kepada Allah agar benar-benar bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, baik di dunia terlebih lagi bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Carilah ilmu yang bisa mengarahkan kita, membimbing kita, ilmu yang bisa mengingatkan kita untuk berbuat baik, ilmu yang bisa mengingatkan kita untuk taat kepada aturan-aturan Allah, sehingga kelak kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo yang duduk berdiri. Masa laki-laki banyak berduduk ketimbang perempuannya. Di mana semangat dan kesungguhannya? Pagi ini Allah telah memberikan karunia kepada kita cahaya matahari pagi untuk kesehatan kita. Kesehatan itu salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ambil dan jemput nikmat Allah itu. Kita tanpa berusaha bekerja keras, diberikan sinar oleh matahari pagi. Itu semua adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ingat, ketika kita menyalahgunakan nikmat itu, ketika kita tidak mau mengingat jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa orang tua, jasa bapak dan ibu guru, berarti kalian ingkar terhadap nikmat tersebut. Ingkar, kufur, artinya tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Mungkin orang tua kita, guru-guru kita tidak pernah mengharapkan ucapan terima kasih itu. Cukup mendengar keberhasilan kalian, itu suatu nikmat yang terbesar bagi Bapak Ibu guru. Mendengar kalian terpandang di masyarakat, berhasil dalam pekerjaan, dihormati oleh orang lain, dijadikan tokoh-tokoh dalam kehidupan bermasyarakat, itu kenikmatan terbesar bagi Bapak Ibu guru. Cukup mendengar kabar itu, kalian sudah membahagiakan bapak-bapak dan ibu guru kalian. Semua guru-guru, baik guru yang di SD ataupun di TK dulu, baik guru yang ada di SMP kalian, terlebih lagi Bapak Ibu guru yang saat ini sedang memberikan pendidikan, memberikan bimbingan dan pelajaran bagi kalian. Keberhasilan kalian adalah keberhasilan Bapak Ibu guru. Tetapi kegagalan kalian itu sebuah pukulan yang sangat berat. Tidak jarang di tahun-tahun yang lalu banyak yang gagal di tengah jalan menempuh pendidikan. Baru kelas 10 sudah berhenti, baru kelas 11 sudah berhenti, bahkan hampir ujian ada yang berhenti karena berbagai macam sebab, karena perilaku yang bebas, tiada kontrol, sehingga ketika bapak mendengar kabar tidak terasa air mata menetes. Sedemikian parahkah anak-anak itu. Tetapi kondisi keadaan saat itu memang tidak memungkinkan bagi Bapak Ibu guru untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan kesempatan yang baik itu Allah berikan pada saat ini. Kita sudah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun dalam keadaan terbatas.
Karena itu Bapak Ibu guru tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan tekad yang kuat, semangat yang membara, kalian akan senantiasa diberikan bimbingan setiap pagi, diberikan arahan yang baik setiap pagi, dan waktu belajar yang singkat akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu perlu dukungan dari kalian, perlu tekad dari kalian. Kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Ingat, menuntut ilmu itu tujuannya lijalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk menjadi orang yang pintar, bukan untuk menjadi orang yang cerdas, tetapi lijalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Kebodohan dalam hal apa saja? Apa-apa yang kita belum tahu, apa-apa yang kita belum mengerti dan belum kita pahami, itulah suatu kebodohan yang bertentangan dengan ajaran agama, norma sosial dan norma masyarakat. Itu adalah kebodohan. Dan tujuan kita belajar untuk menghilangkan itu, untuk mencegah itu, untuk memperbaiki segala-galanya, sehingga kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang baik, manusia yang punya kepribadian yang baik. Kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Ingat, Rasulullah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadikan diri kita bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, juga kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada keluarga di rumah, bermanfaat bagi masyarakat luas. Itulah manusia yang paling baik, yang telah diberitahukan oleh baginda Rasul, adalah yang paling banyak manfaatnya. Akal pikiran kalian pergunakan sebaik-baiknya. Tenaga yang dikaruniakan pergunakan sebaik-baiknya. Walaupun jalan kaki menempuh perjalanan menuju sekolah, tetapi semangat senantiasa membara, tujuan untuk menuntut ilmu, liijalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Bisa saja suatu saat karena syukur kita kepada Allah akan memberikan karunia yang lebih baik. Boleh jadi pada hari ini kita jalan kaki, besok kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, sehingga tidak lagi jalan kaki, bisa mengendarai kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan. Tapi nikmat yang terbaik tadi adalah nikmat iman, nikmat Islam yang berakar dari kepribadian kita yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kalian, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap keberkahan dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita, sehingga bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Segala kekurangannya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.